Banyak manusia berdoa tanpa tahu kebenaran atas doanya, sehingga doanya sia-sia karena tidak tahu bahwa apa yang didoakannya akan berakibat fatal untuk dirinya. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang luar biasa. Hidangan-hidangan mewah dalam kerajaan Allah. Sayang banyak manusia tidak menikmatinya. Mari kita bahas. Kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu, baru kita membongkarnya. Amin. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini, hidupku bergema oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Saudaraku, sudah 2000 tahun kerajaan Allah diproklamirkan oleh anak Allah, oleh Tuhan Yesus, dengan segala hidangan mewah bagi umat manusia. Sayang banyak yang tidak berminat. Sayang banyak yang tidak tahu. Padahal apa yang disebut sebagai hidangan-hidangan mewah dalam kerajaan Allah diinginkan, diminati oleh seluruh roh manusia di muka bumi ini. Amin. Sadar atau tidak sadar, seluruh umat manusia menginginkan. Mari kita buka pintunya dan masuk ke dalamnya.
Setelah 2 kali YouTube Ilahi kita menyajikan tentang kerajaan Allah. 2 tahun lalu membahas tentang kerajaan surga, yaitu kerajaan Allah di bumi. Kemudian setahun lalu dan seterusnya. Kita akan membongkarnya, tetapi diharapkan untuk para sahabat terkasih boleh mencicipi, boleh masuk ke dalamnya, boleh membuka tirai hidangan lezatnya yang tidak tersedia di dalam Taurat dan kitab para nabi atau agama atau religi yang manapun. Catat itu. Apa itu, Pak? Hidangan-hidangan lezat bagi umat manusia. Yes, tersedia hidangan-hidangan lezat buat setiap roh manusia. Tersaji di dalam kerajaan Allah. Tetapi juga tidak hanya itu, untuk tubuh alamiah manusia tersedia juga di dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bahas satu persatu. Memang sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya Tuhan tidak menyediakan orangnya, hanya datang kepadanya untuk kebutuhan-kebutuhan jasmaniah bahkan duniawinya. Itu prolognya. Saudaraku yang kekasih, yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran tidak terdapat dalam hukum Taurat yang manapun, saudara. Galatia 2 ayat 21. Kebenaran tidak ada dalam hukum Taurat yang manapun. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, Kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. yes. Nggak usah mati kalau gitu Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat yang telah ada. Saudaraku yang kekasih, karena kebenaran hanya datang dari Yesus Kristus, Tuhan, Anak Allah. Kita tengok pada Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa, yes, penuh kasih karunia penuh kasih karunia dan kebenaran. kebenaran. Itu dia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus Kristus. Yes. Kasih karunia dan kebenaran hanya datang oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, kebenaran yang sesungguhnya tentunya bukan persepsi manusia yang manapun, bukan yang dibangun, didirikan oleh manusia yang manapun. Oleh siapapun. Sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang manapun sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, saudara. Yang jasmania, manusia menjadi khawatir karena tak tahu sebetulnya kebenaran yang akan terjadi dalam dirinya. Apa yang terjadi esok hari, lusa apa yang terjadi, ya. Sederhana aja, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, kita nggak tahu. Ya, menimbulkan kekhawatiran, saudaraku yang kekasih. Yes. Saudaraku, apalagi yang muncul dalam kehidupan si manusia. Ada masalah, ada kesusahan, apa yang akan terjadi esok hari.
No one knows. Saudaraku yang kekasih, sampai masih hidupkah Anda atau saya? Nanti malam, besok, lusa, tidak ada yang tahu. Masih hidupkah saudara? Masih hidupkah saya setahun yang akan datang? 2 tahun lagi? Bagus. Artinya kalau saudara nggak khawatir, bagus. Tetapi belum tentu hati kita. Saudaraku yang kekasih, yang ilahi, itu yang tadi yang jasmani. Yang ilahi, siapakah sesungguhnya roh kita? Dari manakah asalnya? Kemanakah yang kelak akan pergi? Kalau dalam di Jawa, dalam bahasa Jawa namanya sangkan paraning dumadi. Dari manakah rohku datang dan rohku akan pergi kelak? Saudaraku, itu akan menjadi tanda tanya. Tetapi tidak hanya tanda tanya, juga kekhawatiran pada setiap roh manusia. Saudaraku yang kekasih, mereka membutuhkan jawaban yang sesungguhnya. Untuk apa roh saudara dan saya berada di bumi? Yang lebih mengerikan lagi, yang lebih menakutkan lagi, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kemanakah setelah tubuh alamiahku meninggal? Kemanakah rohku pergi setelah tubuh alamiahku meninggal? Sampai informasinya adalah masuk siksa kubur, masuk alam maut, mengerikan sekali. Saudaraku yang kekasih, bagaimana seseorang merasa ngeri, gentar kalau rohnya masuk ke siksa kubur setelah kematian. Bahkan kalau kelak kemudian surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Tidak tahu apakah rohku nanti kelak setelah kiamat masuk ke surga kekal atau masuk ke siksa neraka kekal. Neraka kekal. Sangat-sangat mengerikan. Seluruh jawabannya ada di kerajaan Allah. Seluruh kebenarannya ada di dalam kerajaan Allah. Baik kekhawatiran jasmaniah maupun tentang rahasia jati diri si manusia. Saudaraku yang kekasih, ada di sana. Ada segala kebenaran. Seluruh kebenaran tentang apapun juga ada di sana. Dan sebetulnya manusia, sekali lagi, setiap manusia membutuhkannya. Maka kita bongkar lagi. Tatkala Anda mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut, yang sesungguhnya kalau kita pakai kata hidangan-hidangan mewah, tentu akan berbahagia kalau saudara tahu siapa diri saudara sesungguhnya, apa yang akan terjadi, dan seterusnya. Itulah kebenaran yang tersedia di dalam kerajaan Allah. Kemewahan yang ada di dalam kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera akan kita bahas yang nomor 2. Ya, roh kebenaran yang memimpin saudara di dalam kehidupan di dalam kerajaan Allah. Sungguh diperlukan untuk menolong perjalanan hidup kita supaya terang benderang.
Supaya apa? Supaya memperoleh damai sejahtera, suatu hidangan yang super mewah bagi setiap manusia. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 25 tadi. Yohanes 14 ayat 25 tadi, coba dulu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yes, tadi sudah kita baca, kita ulang supaya saudara ingat. Apa yang tersedia di dalam kerajaan Allah, Roh Kudus akan memimpin si manusia secara pribadi tentang hal-hal yang kebenaran yang ada di dalam kehidupan saudara secara pribadi maupun secara pada umumnya. 26. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, lanjut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Tidak kepadamu. seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yes, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beda damai sejahtera. Banyak orang berpersepsi damai sejahtera itu kekayaan, itu dunia bisa memberikan. Pangkat dunia bisa memberikan. No. Ya. Kebahagiaan jasmani dunia bisa memberikan. Tetapi damai sejahtera yang menghilangkan seluruh kekhawatiran, menghilangkan seluruh kegentaran roh si manusia, Tuhan berikan di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, damai sejahtera yang mengentas, damai sejahtera yang mengentas kegelisahan roh si manusia dari penjara kerajaan maut. Setiap orang berdosa dan berkejahatan, dosa membawa maut maupun dosa melanggar hukum Taurat, akan dimasukkan iblis ke dalam apa yang disebut kerajaan maut, yang memenjarakan roh manusia sehingga roh manusia mati tak berdaya di dalam kerajaan maut. Roh ingin berbuat baik maupun beraktivitas ilahi karena memang tugasnya, kerindunya untuk di bumi ini menjadi anak-anak Allah, menaikkan rohnya, mutu rohnya, saudaraku, tetapi tidak mampu berbuat baik. Karena apa? Karena ada roh-roh jahat yang menguasai tubuh alamiahnya. Itu yang namanya penjara kerajaan maut. Manusia-manusia yang percaya kepada Sang Kristus yang hidup, atau yang awal dan yang akhir, dan datang kepadanya akan dilepaskan rohnya dari kerajaan maut tersebut. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang hidup, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Itu suara yang awal dan yang akhir sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak sang anak manusia yang 100% tubuh alamiahnya mati di kayu salib, maka rohnya menjadi yang awal dan yang akhir.
Sementara Lucifer dimasukkan ke dalam alam maut karena membunuh manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia Yesus, maka kemenangan dipegang oleh yang awal dan yang akhir, oleh Sang Kristus yang hidup, dan dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Itu yang tersedia bagi umat manusia sejak 2000 tahun yang lalu. Yang tidak dihirukan oleh banyak manusia. Yang tidak difahami, tidak dimengerti oleh banyak manusia. Sayang sekali bukan? Hidangan mewah di dalam kerajaan Allah. Yang termasuk di dalamnya adalah menghapuskan ketakutan, roh masuk ke alam maut. Kegentaran roh masuk ke alam maut kalau sudah meninggal. Ya. Ketakutan akan siksaan yang menyakitkan di alam maut. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Seperti apa alam maut? Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Bapa Abraham, kasihanilah aku. Artinya manusia ini selama waktu hidupnya beragama, saudara. Beragama. Tahu siapa Abraham. Lanjut. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Menyejukkan lidahku karena sebab aku sangat kesakitan dan kesakitan dalam nyala api ini. Nyala api. Setiap manusia beragama apapun, kalau memiliki dosa dan kejahatan, maka akan rohnya masuk ke alam maut. Itu menggentarkan, saudara. Selain menyakitkan juga menjijikkan. Yesaya 14 ayat 11. Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Kalau saudara memang mau menghilangkan kegentaran dengan latihan masuk ke dalam api, monggo saja. Tapi apinya beda dengan api yang di bumi ini, jauh. Ya kan? Saudara bisa berlatih supaya tidak terjijikkan tidur sama ulet di bumi, berlapikkan ulet dan cacing, monggo saja. Tentu cacingnya berbeda, ya kan? Karena cacingnya adalah cacing yang tidak kelihatan, cacing untuk roh. Dan mengerikannya adalah Wahyu 9 ayat 1 sampai 2. Begitu banyak makhluk-makhluk statis yang akan menyiksa si manusia. Wahyu 9 ayat 1 sampai 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Anak kunci lubang jurang maut. Lalu maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Gelap. Lanjut, catat. Gelap. Lanjut. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Itu yang akan menyiksa. Makhluk-makhluk itu yang akan menyiksa setiap roh manusia yang masuk ke dalam alam maut, jurang maut, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, setan-setan pun takut dimasukkan ke
anak manusia ke dalam jurang maut. Lukas 8 ayat 28 sampai 31. Supaya tahu, karena banyak orang yang tidak peduli pada kegentaran dan ketakutan rohnya. Lukas 8 ayat 28 sampai 31. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Lanjut. Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Lanjut. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Lanjut. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Iya, Legion. Karena dia Legion itu banyak, 2000 sekitar segitulah. Ya, untuk menunjukkan jumlahnya makhluk yang roh jahat yang ada di dalam diri orang gila dari Gerasa. Lanjut. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus. Setan-setan itu memohon kepada Yesus Supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Yes, mengerikan saudara. Setan aja ngeri. Jika ada manusia itu gombal, pura-pura. Ya, berdrama Korea, drakor, pura-pura. Saudara, ya saya pernah di panggung. Karena saya orang seni, orang drama. Wah, kalau di panggung itu bisa enak, bisa nggak enak, tergantung peran kita. Tetapi ya capek saudara kalau di panggung terus-menerus seumur hidup. Ya kalau cuma semalam orang bertepuk tangan, bla 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 bla, nggak capek. Bayangkan kalau saudara rohnya gentar dan takut seumur hidup. Gentar dan takut, apalagi kalau rohnya analisa. Roh itu pintar, jauh lebih pintar dari tubuh alamiah. Tetapi kalau ada di dalam kerajaan maut, maka tidak berdaya. Roh akan takut karena setiap roh manusia tahu. Perhatikan, setiap roh manusia tahu bahwa kalau pasca kiamat kelak ada penghakiman yang akan menghakimi, Sang Kristus akan menghakimi setiap roh manusia yang berdasarkan perbuatannya dan berdasarkan agama religi Taurat yang dianutnya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Sengaja saya sampaikan supaya kita semua mengingat bahwa kelak akan terjadi yang namanya surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Supaya saudara dan saya tidak bergambling ria untuk roh kita. Kalau bergambling ria untuk tubuh alamiah, saudara kehilangan 1,5 triliun, monggo saja. Tetapi kalau roh kita digamblingkan neraka surga, wah bodohnya bukan main itu. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tidak ditemukan lagi tempatnya karena dunia sudah habis kiamat. Sampean mau ke Mars, Mars juga hancur. Sampean mau kemana? Venus hancur, semua habis. Lanjut. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Orang mati besar dan kecil. Berdiri di depan takhta itu. Yes, rohnya berdiri di depan tahta Anak Domba. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab.
Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ada dua jenis kitab. Kitab lain yaitu kitab kehidupan dan kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi, macam-macam agama. Lanjut. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tertulis dalam kitab-kitab itu. Sampean agamanya A, ya. Sampean agamanya A, perbuatannya B. Ya akan dibandingkan. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api atau neraka kekal. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam api yang kekal, saudara. Mengerikan. Ya, di mana 2/3 dari umat roh manusia yang turun ke bumi menghuni neraka kekal. Mengerikan. Zakaria 13 ayat 7-8. Maka kita baca supaya kita serius untuk memahami ini. Karena ini menyangkut roh kita. Amin. Menyangkut roh kita. Zakaria 13 ayat 7-8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Saudaraku yang kekasih, siapapun yang membunuh gembala, yang membunuh sang anak domba, bukan membunuh yang hanya 2000 tahun yang lalu, membunuh sang anak domba yang memimpin seluruh umat manusia. Lanjut. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Tetapi, saudaraku yang kekasih, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Itu. Saudara tinggal memilih yang 2/3 apa 1/3. Sehingga yang 2/3 akan bersama-sama dengan iblis berada di apa yang disebut sebagai neraka kekal tadi. Wahyu 13 ayat 13. Wahyu 13 ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Wahyu 13 ayat 18 itu tadi ekspresi daripada ulah yang disebut sebagai iblis dan konco-konconya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Menghitung bilangan binatang itu. Manusia yang menjadi binatang. Manusia yang ikut binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666 per 1000 sama dengan sami mawon dengan 2/3. Jadi bukan 666 ada di sini atau ada di kepala, tanda bukan. Jangan digambarkan sedemikian hitam putih ya. Firman Tuhan nggak demikian. Saudaraku, artinya bukankah hidangan mewah di dalam kerajaan Allah? Hidangan mewah di dalam kerajaan Allah tersedia.
yang membuat saudara tidak perlu gentar, tidak perlu saudara merasa ketakutan lagi. Roh saudara bisa terlepas dari kegelisahan dan kegentaran. Amin. Terakhir, sukacita oleh Roh Kudus. Pak, apakah itu semuanya hanya untuk roh doang, Pak? No. Tuhan juga menyediakan kerajaan Allah di bumi. Memang bukan soal makanan minuman, bukan soal keserakahan, bukan soal tadi udah saya bilang, bukan soal apa yang disebut sebagai keduniawian. Kalau orang cuma masuk kerajaan Allah hanya untuk butuh keduniawian, dia pikir sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang salah adalah sekali lagi jika manusia hanya mengharapkan kelegaan jasmania untuk dirinya, berbau hedonisme, berbau keduniawian. Di dalam kerajaan Allah tersedia aneka kebenaran bagi manusia yang membutuhkan kebenarannya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes. Apakah saudara termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Maybe not. Oke, lanjut. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu, yes. Lanjut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Kadang-kadang kita baru berdoa aja sudah salah. Ya, kadang-kadang kita meminta batu yang terbungkus oleh persepsi roti. Padahal itu batu. Kadang-kadang kita memohon ular beracun yang disangka ikan. Apa Tuhan akan memberikan? Ya tidak. Cuman manusia yang memohon itu akan diberi kebenarannya. Bukan begitu, nak. Kamu minta ular, nak. Tetapi kalau kita banyak orang cuman sampai bertahun-tahun memohon ular, dia pikir itu ikan. Saudaraku yang kekasih, banyak manusia berdoa tanpa tahu kebenaran atas doanya sehingga doanya sia-sia karena tidak tahu bahwa apa yang didoakannya akan berakibat fatal untuk dirinya. Faham? Banyak manusia bersegera berdoa agar pencobaan yang datang kepadanya segera berlalu. Padahal justru pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya tersebut bukan dari Tuhan, ya. Sekali lagi, pencobaan Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi kehidupan ini akan ada banyak hal yang kemudian karena keinginan kita, karena situasi kondisi, terjadilah pencobaan. Nah, pencobaan yang kita berlalu. Manusia Yesus pun menyampaikan itu sampai 3 kali. Tetapi dari awal dikatakan kehendakmu yang jadi. Saudaraku yang kekasih, maka mari kita melangkah dulu langkah awal sebelum saudara mendapatkan kebenaran. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes, kebahagiaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak kekurangan suatu apapun. Itu. Menangkanlah. Lalu apa yang
tersiapkan Tuhan dalam kerajaan Allah, kebenarannya, Roh Kudus akan memimpin saudara kebenarannya untuk menang. Karena kalau saudara menang, besok ada masalah. Saudara menangkan bersama Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau tahan uji, saudara akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu dia. Bukankah itu suatu hidangan mewah? Mahkota kehidupan, saudara. Karena saudara memenangkan masalah-masalah, pencobaan-pencobaan dalam hidup saudara bersama Tuhan. Amin. Itu yang ditunggu, masuk kerajaan Allah. Tuhan akan berikan kebenaran. Supaya jangan terbongkok-bongkok sepanjang hidupnya. Karena terinjak, terhimpit kekhawatiran dunia. Kekhawatiran yang ditumpuk dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, membuatnya stres dan hidupnya berumur pendek. Tak ada sukacita sepotong pun dalam hidupmu. Sukacitanya hanya datang sesekali. Pada waktu kebaktian, pada waktu apa yang disebut sebagai mungkin ke gereja kalau saudara Kristen dan seterusnya. Kita tengok, mari kita bongkar diri kita. Matius 13 ayat 18 sampai 22. Kita tengok diri kita, saudara. Matius 13 ayat 18 sampai 22. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Mendengar firman tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, tetapi tidak mengertinya, tidak mau memahami. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Yes, karena banyak tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Lanjut. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Lanjut. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang itu pun segera murtad. Lanjut. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Yes. Sehingga tidak berbuah pada dirinya, apalagi pada orang lain. Di dalam kerajaan Allah, sekali lagi kita pahami panjang lebar tadi, tersedia kebenaran untuk jalan keluar dari masalah saudara, jalan keluar dari kesusahan-kesusahan saudara, bahkan kebenaran tentang bagaimana memenangkan masalah saudara, memenangkan kesusahan-kesusahan saudara bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran itu, bahkan pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberkati kebenaran itu dalam memeteraikan dalam hati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh berjalan bersama-Mu, boleh masuk beramai-ramai ke dalam kerajaan Allah di bumi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.